saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Ya itulah potongan-potongan mencari jawaban begitu ya. Kalau mereka yang debat aja bingung sama jawabannya, apalagi kita gitu. Nyarinya di mana? Bang Ege, kalau melihat nih, sejalan nggak dengan pernyataan Mas Emil tadi menyatakan bahwa kalau dari debat kemarin memperlihatkan bahwa 1 dan 3 ini nampaknya tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, khususnya di tema-tema yang kemarin dibahas begitu ya. Selain itu juga ada arahan nggak nanti 1 dan 3 mungkin jadi 1 gitu? Nah, kan dari debat kemarin nih. kita sudah bilang di sini kemarin pagi ya bahwa nanti akan terjadi adegan 1-2-1-2. Sebetulnya antara 1 dan 3, tapi formulanya 1 melawan 2. Kurang lebih begitu ya. Iya. Dan itu mulai dari pertama kok. Udah kelihatan ya. Dari awal kan, Ya. dari awal tuh sudah mulai kan Cak Imin dulu kan. Ya. Mulai itu sudah langsung Ya. tentang 500.000 hektar. Food estate. Oh, langsung ofensif ya. Iya langsung yang kemudian juga Prof. Mahfud juga food estate dari awal gitu ya. Sudah 1-2. Tiki-takanya, tiki-taka itu maksud saya ada orang di sini yang berdua doang yang ngomong 2 kali itu. Iya kan? Sama dong kayak kejadian debat itu 1 kali, yang ini 2 kali kemarin ya. Oke. Jadi apakah itu ada kaitannya nanti dengan koalisi putaran kedua atau enggak? Ini persoalannya jadi nggak putaran kedua itu kan? Atau 1 putaran. Nah lepas dari itu mereka kemarin karena ini debat cawapres yang terakhir kan kita bilang di sini Iya. all out. Ya. Itu lupa seakan-akan ada di dalam koalisi. Yang menarik sebetulnya saya bayangkan Gibran bisa Tapi Daniel Johan tadi bilang katanya nggak apa-apa kok. Gak apa-apa supaya nggak ngantuk, gak apa-apa. Tapi maksud saya gini, kan menarik kalau Gibran misalnya bilang, bukannya ketika Prof. Mahfud ngomong mafia ini, mafia itu, Ya, dan ya. kan Bapak Menko Polhukamnya gitu ya. Nah nanti Pak Mahfud juga bilang, tapi kan saya lapor ke bapak kamu, misalnya gitu. Iya, tapi kan nggak terjadi. Jadi panjang, itu. jadi panjang. Jadi panjang. Itu terlalu personal mungkin ya. Nah, ya yang mau saya katakan adalah begini, sampai pertengahan itu saya hadir sendiri di situ, saya pikir Gibran luar biasa. Banyak sekali data di luar kepalanya ya, yang mengalir cepat tuh green job. Sebelum kemudian sesi tanya jawab masing-masing paslon ya. Itu gigawatt ya, 3686 yang muncul dari potensi EBT, potensi dari energi baru dan terbarukan ya. 110 juta itu ya tanah yang sudah disertifikasi. sertifikasi itu cepat sekali. Tapi memang betul begitu mulai ada adegan botol dan saya itu belum pernah. Saya kan mempelajari betul semua arsip-arsip debat-debat di Amerika misalnya waktu kuliah. Di sini beberapa kali nonton debat juga. Belum pernah tuh ada adegan saya. Itu bener-bener gaya baru dalam debat di seluruh dunia barangkali ya, sependek atau sepanjang pengetahuan saya. Even di Amerika Serikat. Iya, belum pernah. Saya belum pernah lihat Trump sejahat apapun gitu berdialog 29 November Hanya verbal lah kalau 2020 ya, itu yang paling tapi mulai ada. Tapi Kan maknanya belum ada kalimat waktu itu. Iya. Baru gini, baru kemudian maknanya kan sama aja, sama kayak waktu Cak Imin mengatakan bahwa Mas Gibran tidak menjawab. ya. Mas Gibran bedanya memperlihatkan dengan saya mencari Jadi kalau jawaban. saya ya benar, saya mau bilang gini, masing-masing itu juga mengatakan Anda nggak jawab. Iya, poinnya Cuma itu sekarang kan. kalau kita lihat berapa kali Anda dalam tanda petik menggoda atau cenderung betul-betul ke ad hominem tadi. Oke. Jadi berapa kali Anda pakai itu atau kemudian Anda kan saya kutip kemarin pagi bahwa ini sudah terjadi sebelumnya. Mohon maaf ya Gus, Ya. kalau pertanyaannya sulit. Kemarin juga Terus ke kemudian juga Pak Mahfud. Prof. Mahfud ya, ini sudah 2 menit tapi nggak ada jawabannya. Jangan mengambang ya Prof, itu di debat cawapres pertama. Ya, Prof. Mahfud kayaknya nampaknya bete sama saya ya, kesel sama saya. Iya, Kata itu juga karena kan. apa? Karena saya memberikan 2 pertanyaan yang sulit ya, kurang Ya, lebih gitu ya, ya. ya. Jadi sama juga ke Cak Imin gitu kan. Ini jadi akumulasi ditambah dengan gerakan tadi, gerakan seperti itu yang kemudian orang bilang ini ad hominem. Saya nggak bisa menilai, tapi kalau Anda berbasis pada fans dan pembelaan-pembelaan yang ada ya silakan saja gitu. Tapi kita juga nggak segan-segan kan pada waktu debat yang pertama antar cawapres kita bilang Gibran itu yang tampil dalam konteks keterbatasan debat sebagai edukasi publik, tapi sebagai show-nya kan Gibran. Ya. Oke, Ya. Bang
Bang Ege, ini kita jeda dulu, tapi tadi Bang Ege mengatakan secara nggak langsung kan substantifnya disampaikan oleh Gibran tadi malam dapat gitu ya. Oh, dapat. Prof Mahfud dan Caimin juga dapat. Jadi pada waktu Intinya ada semuanya. pada waktu mereka menjawab misalnya greenflation ya, greenflation ini kan Prof Mahfud menjelaskan itu kan. green kan Ekonomi hijau. Innya yang dicabut jadi greenflation gitu ya. Oke. Prof Mahfud mengatakan ada energi hijau. Kalau muncul inflasi hijau, kita tekanlah di sini, Oke. kita tekan di situ. Harusnya kan Gibran tinggal mengatakan, Oke. bukan cuma mengatakan, ada demonstrasi rompi kuning Di Perancis. Dia mesti bilang, Prof Mahfud itu sudah. Tapi kan ini kan strategi. ya. Enggak, bisa dia bilang Prof Mahfud yang itu oke. Kita tekan di sana, kita tekan Kalau di sini. ditekan, khawatirnya artinya biarkan saja biayanya naik kan kita bisa tekan. Padahal yang harus kita hindari adalah transisi berbiaya tinggi. Nih, nah ini Poinnya di situ, poinnya. bukan. Oke. Kalau ini yang disampaikan Gibran pada Lain ceritanya. bagian yang kedua, Tapi jawabannya juga beda Oke, lagi nanti baik. ya. Prof Mahfud nggak akan bisa. Oke. Oh, Oke. Mas Heru Dewanto, Mas Daniel Johan, di segmen berikutnya kita tunggu tanggapan Anda. Kami akan kembali saat lagi.